Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas terkait dengan teks anekdot, yaitu pada KD 46. Jadi KD 46 ini merupakan KD terakhir untuk teks anekdot, sehingga ini adalah pertemuan terakhir untuk materi teks anekdot. Pertemuan berikut itu sudah kita masuk pada bab berikut. Yang akan kita bahas adalah ini, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi mengingat waktu kita ini sisa 2 pekan, sementara masih ada 1 bab yang belum diselesaikan, maka untuk KD ini saya selesaikan dalam 1 pertemuan saja. Jadi kita langsung gabung KD 461 dan KD 462. Ini pada prinsipnya sama, adalah menyusun teks anekdot, itu intinya ya. Nah, sekarang materinya ya. Nah, dalam menyusun anekdot ya, terlebih dahulu ada hal yang harus ditentukan, yaitu tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, pola penyajian teks anekdot. Nah, ini akan memudahkan Anda nanti untuk menyusun. Nah, sekarang saya perlihatkan contoh. Ini contoh ya dalam menyusun teks anekdot. Ini juga Anda bisa lihat di buku cetak. Di buku cetaknya itu di sini ada pada halaman 100 ya, bisa dilihat di situ juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ditentukan dulu temanya apa, misalnya tentang kasih sayang pada orang tua. Nah, kemudian tentukan dulu kritiknya apa. Misalnya kritiknya adalah, jadi harus ada kritiknya kalau anekdot. Kalau tidak ada kritiknya itu bukan anekdot, hanya humor ya. Nah, jadi harus punya kritik. Anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan, ini kritiknya. Humornya, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Nah, tokohnya ini kakek, ayah, ibu, cucu. Nah, buat dulu strukturnya, kira-kira abstraksinya bagaimana nanti isinya. Nah, misalnya begini, bisa Anda baca sendiri nanti. Orientasinya begini isinya. Krisis nanti isinya begini. Reaksi isinya begini. Kodanya isinya begini. Nah, mengenai struktur ini kan saya sudah pernah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, sehingga pemahaman terkait ini saya rasa Anda sudah paham. Kemudian buat alur ceritanya dulu. Misalnya ini, kakek tua tinggal bersama anak, menantu dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar, sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makanan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Nah, itu alurnya. Nah, sekarang pola penyajiannya narasi, jadi ditulis dalam bentuk narasi saja atau cerita. Nah, ini teks anekdotnya yang dikembangkan ya. Nah, ini teks anekdotnya. Jadi teks anekdot ini dikembangkan berdasarkan struktur tadi. Jadi ada 8 tahap yang Anda lakukan untuk menulis teks anekdot. Nah, untuk kegiatan evaluasi ya, silakan kerjakan lembar kerja KD 46, yaitu menyusun teks anekdot. Bisa gunakan tabel sama dengan contoh ya. Tema yang digunakan bisa kejadian sehari-hari dari perilaku orang terkenal ya. Jadi temanya terserah, bebas ya. Silahkan cari kira-kira tentang apa ya. Nah, mau perilaku orang terkenal, mau pengalaman Anda, mau pengalaman orang lain, terserah ya. Itu nanti bebas temanya. Nah, kemudian jangan lupa memerhatikan isi dan kebahasan anekdot. Jadi nanti Anda kerjakan di sini lembar kerja KD 46 seperti ini. Nah, sekarang silakan nanti tentukan temanya apa, terserah, bebas. Nah, kritiknya dulu ditentukan apa, humornya kira-kira bagaimana, tokohnya, strukturnya, isi ini. Nah, kemudian alur, pola penyajian tentu di sini narasi. Nah, kemudian teks anekdotnya ditulis di sini. Jadi begitu, persis seperti contoh yang saya sajikan di materi. Jadi silakan cari kira-kira idenya seperti apa, kritiknya seperti apa, sehingga jadilah sebuah teks anekdot. Jadi intinya itu anekdot dia harus ada kritik di dalamnya ya. Nah, tapi kritik itu yang lucu ya. Nah, itu bedanya dengan humor. Kalau humor itu hanya lucunya. Kalau anekdot harus ada kritik. Ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya terkait ini. Jadi upayakan diselesaikan sehingga pertemuan berikut kita sudah masuk pada materi terakhir, yaitu bab keempat. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.